SADIKAP alias Sawadikap. Film kali ini berjudul Ta'an-Hilaire 2020. Bercerita mengenai seorang pemuda yang mendapatkan sebuah ilmu yang diidam-idamkan dan didamba-dambakan oleh para cowok di muka bumi ini, yaitu ilmu sejenis waringin rawa rontek apalah-apalah. Yaitu ilmu yang bisa memelet wanita. Baiklah, tanpa banyak bangke di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh iya Sista, sebelum lanjut, makan kedondong makan paku, ayo dong subscribe channel aku. Mantap, mantap lagi. Cerita diawali dengan seorang kakek tua renta pincang, bernama Blogger yang melakukan sebuah ritual khusus di sebuah makam seorang legenda, yang dipercaya memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi untuk memelet wanita. Tiba-tiba, petir menyambarnya. Bangke emang tuh petir. Tubuhnya yang kurus terlempar gitu saja. Namun saat itu juga ia merasakan kolesterol, gula darah, stroke, hipertensi, sakit kepala, encok pegal linu, rematik, asam urat yang ia idap selama ini telah menghilang sirna sebab ilmu yang dijuluki dengan nama ilmu penyembuhan berhasil tertransfer di tubuhnya. Scene kemudian berpindah ke seseorang bernama Kelly, yang mengidap penyakit psikologis bernama sindrom Pika, yaitu sindrom di mana seseorang secara komprehensif memakan makanan yang tidak memiliki gizi, misalnya berbagai macam barang seperti kertas plastik, kain, dan styrofoam. Diceritakan sebelum berangkat ke sekolah, Kelly mampir di minimarket untuk membeli sarapan. Ia tak sengaja bertemu dengan temannya, yaitu Dominic dan Sarah. Kemudian di depan minimarket, ketika dirinya sedang asyik-asyiknya menikmati kegiatan kertas, tiba-tiba ia diganggu oleh sekumpulan geng sekolahnya yang diketuai oleh Nelson. Mereka semua menghina Kelly dan menginjak-injak harga dirinya. Bahkan mereka memanggil Kelly dengan sebutan lelaki sampah. Dominic yang merupakan teman Kelly sejak dari kecil, tak terima akan hal ini. Ia berusaha menolong Kelly, namun usahanya ternyata sia-sia, sebab Nelson dan komplotannya malah semakin termodifikasi, termotivasi untuk membuli Kelly. Bangkek memang. Setelah kejadian tersebut, Dominic ingin memberi tumpangan ke sekolah. Namun, Sarah menolaknya, karena ia takut mobilnya akan kotor. Hal ini bukan tanpa alasan sebab sebenarnya Sarah merupakan pacar salah satu teman Nelson yang bernama Tony. Dengan mengayuh sepeda, Kelly pun berangkat ke sekolah dan tak lupa ia memakan sarapannya. Kemudian ketika di sekolah hal malang-malang dialami oleh Kelly, sebab kejadian pembulian pagi tadi telah direkam dan disebar ke seluruh siswa. Bersamaan dengan itu Kelly tak sengaja menubruk salah satu teman Nelson, yaitu Tucker, di mana Tucker menunjukkan sikap yang tidak mengenakan. Singkat cerita, Kelly pun pulang ke rumah dan ia bertemu dengan ibunya yang bernama Bernice. Saat itu ibu Kelly bertanya kabar mengenai Dominic yang sudah sedari lama tidak bermain ke rumahnya. Di tempat lain, Dominic dan ibunya membahas Nelson yang dari dulu mengejar-ngejar dirinya. Dominic tidak pernah menggubrisnya karena faktanya, Dominic menaruh perasaan ke Kelly sedari SMP. Scene kemudian beralih ke seseorang bernama Red L, melakukan upacara di makam legenda. Setelah dia mengucapkan jampe-jampe mantra, ia menyadari bahwa ilmu penyembuhan dari makam legenda tersebut ternyata telah diambil oleh orang lain. Selanjutnya, dampak dari kebiasaan Kelly memakan benda-benda mulai terlihat. Ia jatuh sakit dan kekurangan gizi. Dokter yang memeriksanya menyarankan agar Kelly dibawa konsultasi ke seorang psikiater. Namun, Kelly menolaknya dan menyuruh ibunya untuk tidak mengkhawatirkannya. Selanjutnya di tempat lain, Blogger yang mengadakan pengobatan keliling membuat semua orang berdecak kagum sebab ia dapat menyembuhkan nenek-nenek pincang, sembuh hanya dengan memegangnya saja, macam ponari. Bernice yang melihat kejadian tersebut segera meminta Vlogger untuk menyembuhkan anaknya yang terbaring sakit. Ternyata Red juga berada di sana, Sister. Ia segera menghampiri Vlogger dan menampolnya. Namun rasa sakit akibat tampolan berbalik ke Red sendiri, yang merupakan salah satu kekuatan dari ilmu penyembuhan. Kemudian Red menjelaskan bahwa dirinya merupakan penjaga makam legenda. Ia dengan tegas memberi saran ke Blogger agar segera melepaskan ilmu tersebut, sebab ilmu tersebut sangatlah berbahaya. Blogger menampik imbauan Red ini, dan segera pergi meninggalkan Red dengan berbagai gerakan tangan yang membangkitkan.
Selanjutnya blogger sampai di rumah Bernice, di mana di sana keadaan Kelly sangatlah miris. Blogger pun segera menyembuhkan Kelly dengan memegangnya. Namun, ia malah merasakan kesakitan, karena sedikit takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Vlogger izin ke kamar mandi untuk menenggak beberapa pil haram dan minuman agak keras, agar bisa ngefly. Setelah itu blogger kembali dan memberanikan diri untuk memegang tubuh Kelly, di mana hal ini membuat rasa sakit yang dialami oleh Kelly berpindah ke tubuhnya. Blogger pun merasakan kesakitan. Untung rokoknya jatuh ke dada Kelly. Ia berteriak dengan keras, "Au au 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 au," sampai akhirnya ia mati. Sementara itu, Kelly malah terbangun dan merasa lapar. Setelah kejadian itu polisi datang untuk mengamankan TKP. Para polisi menyuruh Bernice dan Kelly untuk tetap tenang, sebab kejadian ini bukan kesalahan mereka. Kelly menyatakan kepada polisi bahwa saat kejadian tadi, dadanya terkena puntung rokok blogger. Polisi pun ingin melihatnya, namun secara aneh lukanya telah menghilang. Pagi pun tiba. Saat memperbaiki sepedanya, tak sengaja tangan Kelly terluka dan secara ajaib luka tersebut sembuh dengan sendirinya. Kelly mencoba menjelaskan kejadian ajaib ini kepada ibunya, namun ibunya tak menggubrisnya, yang dimana obrolan mereka ini diam-diam didengar oleh Red L. Selanjutnya, Kelly berangkat ke sekolah seperti biasa. Di tengah jalan, Kelly bertemu dengan Dominic dan Sarah. Kali ini Dominic merasa bahwa Kelly terlihat lebih ganteng, sehat dan menggoda tak seperti biasanya. Setelah Dominic dan Sarah pergi, datanglah Reed yang merupakan saudara kandung Nelson. Reed mengejek Kelly bahwa ia tak mempunyai cukup ruang untuk mendapatkan hati Dominic. Perkataan ini memicu sebuah perkelahian. Kemudian dengan emosi memukuli Kelly. Namun rasa sakit yang diterima Kelly malah berbalik kepadanya. Menyadari hal tersebut, Reed lari ngibrit terkencing-kencing. Setelah kejadian itu, malamnya ayah dari Red dan Nelson mendatangi kediaman Kelly untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya menimpa Red sehingga menyebabkan dirinya babak belur. Kelly memberikan pernyataan bahwa saat itu, Red menyakiti dirinya sendiri. Merasa pernyataan Kelly sangatlah aneh, Bernice bertanya ke Kelly dan menyuruhnya untuk jujur. Kelly pun langsung menyuruh untuk menyubit dirinya, dan hal ini secara singkat dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Melihat potensi dari dirinya, Kelly kemudian menulis daftar cita-cita yang ingin dia gapai. Menjadi tentara, pemadam kebakaran, dokter, pengacara, hakim, Iron Man, Superman, Wonder Woman, atau seorang pengangguran. Ia kemudian menjajah kekuatannya dengan membakar tangannya sendiri. Menyadari bahwa hal tersebut sangat menggoibkan, Bernice menyuruh Kelly untuk menyimpan kekuatannya dan tidak bertindak mencolok, karena kekuatan ini akan menjadi viral dan dijadikan objek penelitian. Keesokan harinya, Kelly bersekolah seperti biasa. Ketika jam pelajaran dimulai, Kelly mengambil kuncir Dominic yang jatuh dan kemudian memakan labelnya. Melihat senyum Dominic yang aduhai dan sangat manis, seketika imajinasi liar muncul di kepala Kelly. Ia membayangkan Dominic berperilaku nakal dan menggodanya, yang dimana hal ini secara ajaib juga berefek langsung ke Dominic. Lalu tiba-tiba di tengah imajinasi Kelly, Sarah pun datang dan disinilah terjadi threesome alias 2 lawan 1. Wadidaw, yes, oh no. Dan kejadian ini bisa disebut dengan melakukan hubungan secara goib. Malamnya diadakanlah api unggun. Nelson dan teman-temannya menggoda Dominic dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Kelly pun datang untuk menghentikan aksi tersebut. Ketika akan terjadi baku hantam, ayah Nelson yang merupakan guru olahraga dari sekolahan mereka, melerai dan mencegah perkelahian yang akan terjadi. Kemudian di sini mengingat kejadian Reat kemarin, ayah Nelson menyatakan kecurigaannya kepada Kelly. Kelly pun kemudian bergegas pulang. Namun di tengah jalan ia malah bertemu dengan gerombolan Nelson yang sedang kebut-kebutan. Saat itu mobil yang disetir oleh Brad berpacu dengan kencang untuk menakut-nakuti Kelly. Hal ini menimbulkan kepanikan. Kelly pun terjatuh karena tak bisa mengontrol sepedanya. Di sini tak sengaja Brad menabraknya. Rasa sakit yang dialami Kelly seketika langsung berbalik ke arah Brad. Nelson, Tony, dan Tucker pun sangat terkejut dengan apa yang dialami oleh Brad. Apalagi ketika mereka melihat Kelly yang selamat dari kejadian maut itu.
Hal itu malah membuat mereka menjadi ketakutan dan pergi. Kemudian polisi pun datang ke TKP. Bersama dengan Ibu Kelly juga pergi ke sana. Di sana Kelly telah menjelaskan kronologi kejadian dan kekuatannya kepada Dominic. Ia menyuruh Dominic merahasiakannya. Di sisi lain Nelson dan teman-temannya memberi pernyataan kepada polisi bahwa apa yang dialami oleh Brad disebabkan karena balon pengaman mobil meledak. Sementara Kelly menjelaskan ke polisi alasan dia bisa selamat adalah karena terjatuh ke semak-semak. Namun, pernyataan Ellie tidak mengubah isu yang sudah mencuat di sekolahan mengenai kekuatannya yang sangat menakutkan. Di samping itu, karena tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Nelson merasa bahwa dirinya harus membalas dendam atas kematian Brad, mencoba mencegah rencana bodoh ini, namun tetap keras kepala pada pendiriannya. Malam pun tiba, ketika Kelly sedang membuang sampah ia ditemui oleh Red L, di mana ia menghujani pertanyaan-pertanyaan seputar kekuatan Kelly. Namun Kelly menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan yang disebut oleh Red tersebut. Kemudian Kelly mendapati ibunya merasakan sakit kepala. Kelly bergegas pergi untuk membelikan obat di minimarket. Ia meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Ternyata di luar rumah, Nelson bersama teman-temannya sedang merencanakan sebuah kejahatan. Setelah melihat mobil ibu Kelly pergi, mereka menarik rumah kontainer Kelly menggunakan mobil sampai terjatuh dari penyangganya. Tak sengaja gas terbuka dan meledakkan seluruh rumah Kelly beserta ibunya, yang hal ini mengakibatkan Bernice meninggal dunia. Kemudian Kelly yang sampai di rumah tak bisa percaya akan hal ini. Dia menangis menerima takdir yang pilu. Atas kejadian ini Kelly dan Bernice dilarikan ke rumah sakit. Kelly melamun dan ia masih tidak bisa menerima kenyataan. Sementara itu polisi yang menangani kasus ini ditemui oleh Red L. Ternyata sang polisi dan Red merupakan satu suku yang mempercayai kekuatan makam legendaris itu. Di sini menyinggung mengenai isu kekuatan Kelly dan menyatakan bahwa ia akan mengambil kembali kekuatan leluhurnya. Singkat cerita, upacara pemakaman Bernice dilakukan. Kelly menangis dan menyadari bahwa dirinya kini tak memiliki siapapun lagi. Ia pun mengambil kesimpulan bahwa hal ini terjadi karena kekuatan yang ia miliki. Kelly segera mendatangi makam blogger dan menyalahkannya. Dominic menyusul Kelly. Ia menyuruh Kelly untuk bersabar dan tabah. Ketika perkataan tidak berhasil menenangkan Kelly, Dominic pun menciumnya dengan lidah, lalu diemut. Setelah Dominic pergi, Kelly segera memakan dedaunan yang berada di makam blogger, yang membuat Kelly pun muntah-muntah. Tanpa sengaja Sarah melihat kejadian tersebut. Karena Kelly sekarang tak memiliki siapa-siapa, salah satu jalan terbaik yang harus ia tempuh adalah mencari orang tua asuh. Polisi akan membantu mengurus hal ini. Kemudian Kelly bersama Pak Polisi membahas kejanggalan kematian ibunya. Nelson di dalam mobil dan teman-temannya mengolok-ngolok Kelly. Melihat hal tersebut, Kelly mengambil kesimpulan bahwa kematian ibunya merupakan ulah Nelson. Kelly segera terjun dari mobil dan mengikuti kemana Nelson dan teman-temannya akan pergi. Sampailah di sebuah sungai. Nelson dan teman-temannya berenang di sana. Tucker duluan dilempari batu oleh teman-temannya. Kelly yang tak bisa menerima kenyataan itu, segera mengambil salah satu baju di sana dan memakannya. Kemudian ia mencekik baju tersebut ke lehernya yang hal ini langsung berefek ke Tucker dan menyebabkan Tucker modar. Kelly kemudian mengambil baju lagi dan berniat melakukan perdukunan. Namun, Pak Polisi yang mencarinya keburu datang. Pak Polisi yang mendapati Tucker di sana sudah tidak bernyawa kemudian menginterogasi Nelson. Dominic yang mendengar tentang kejadian Tucker membujuk Kelly untuk tidak melakukan pembunuhan lagi. Dominic memberi saran ke Kelly untuk menekan Nelson mengakui kesalahannya. Keesokan harinya di sekolah ketika jam kimia dimulai, Kelly mengejek Tony dan mendesaknya untuk mengakui keterlibatannya atas kematian ibunya. Namun, Tony mengelaknya. Dia pun emosi dan mengguyurkan zat kimia ke Kelly yang hal ini berbalik ke dirinya sendiri. Kelly kemudian menekan Nelson untuk mengakuinya. Tapi lagi-lagi Pak Polisi keburu datang atas kejadian kecelakaan tadi. Pacarnya Tony bekerja sama dengan Nelson. Ia memberitahukan Nelson atas apa yang ia lihat ketika upacara pemakaman ibu Kelly. Sarah menunjukkan dedaunan yang dipercayai dapat melemahkan kekuatan Kelly.
Dan dari daun inilah Nelson membuat sebuah ramuan di rumahnya. Keesokan harinya atas isu yang mencuat, ayah Nelson merencanakan untuk menangkap Kelly dan memberikan pelajaran. Namun Pak Polisi yang sedang melakukan penyelidikan menemukan rantai yang berada di pick up ayah Nelson. Ia pun segera menanyakannya kepada Nelson. Namun Nelson tak mengakui kesalahannya. Sementara itu Kelly yang ingin balas dendam masuk ke pick up Nelson dan mengambil sebuah bor dan beberapa sobekan baju milik Nelson. Kelly kemudian menghampiri mereka semua yang berkumpul dan mengancam Nelson agar Nelson mengakui perbuatannya. Reed mengatakan bahwa ia tak memiliki keterlibatan, sementara Nelson tetap kekeh pada pendiriannya. Yang hal ini membuat Kelly memutuskan untuk mengebor kakinya sendiri. Otomatis hal ini berdampak ke Nelson. Kemudian Dominic pun datang. Ia menghentikan perbuatan Kelly. Segeralah Nelson menyemprot Kelly dengan cairan buatannya. Yang hal ini membuat Kelly terjatuh. Kesempatan ini coba dimanfaatkan ayah Nelson dengan menembak kepala Kelly. Namun hal ini malah berbalik ke ayah Nelson, beserta Nelson itu sendiri. Mereka berdua pun koit bersamaan. Dengan kejadian ini, Dominic menyarankan agar Kelly menghilangkan kekuatannya. Pak Polisi menjelaskan bahwa Rethel dapat membantunya. Singkat cerita, acara pelepasan kekuatan pun diadakan di dalam makam blogger. Namun karena kekuatan sudah mendarah daging di tubuh Kelly, konsekuensi dari upacara ini adalah kematian. Menyadari hal tersebut, Dominic menyuruh Kelly untuk segera berlari kabur dan Pak Polisi yang menjaga upacara itu menembak Kelly dan Dominic. Kelly pun selamat namun Dominic harus meregang nyawa. Kelly tidak bisa menerima hal ini. Ia segera mengutuk blogger yang telah memberikan kekuatan terkutuk ini. Ia kemudian mengambil jantung blogger dan memakannya. Seketika rasa sakit yang seharusnya Kelly rasakan sebelum-sebelumnya timbul dan ia pun meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut di mobil ambulans, tiba-tiba Dominic terbangun dari kematiannya. Ternyata sista ilmu penyembuhan telah berpindah kepada Dominic. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film kali ini. Beribu-ribu terima kasih bagi yang sudah subscribe.